Di sini, kelompok 2 akan mempresentasikan materi perpajakan dengan judul Perhitungan Pemotong PPh 23. Perkenalkan, nama saya Dian Mayangsari dengan NIM 2061201076 dari kelompok 2. Dan teman-teman saya akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zainal Abidin dengan NIM 2061201004. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Wardani, NIM 2061201008. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kusdarwanti dengan NIM 2061201009. Perkenalkan, nama saya Reza Dwinki Saputro, NIM 2061201064. Untuk materi yang pertama yaitu pemotong PPh 23. Pemotong pajak PPh 23 yaitu Badan Pemerintahan, Subjek Pajak Dalam Negeri, BUT atau Badan Usaha Tetap, penyelenggaraan kegiatan, perwakilan usaha luar negeri, dan OP atau orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atau penghasilan berupa bunga royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Pihak yang memberikan penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh 23 ke kantor pajak. Yang selanjutnya ada penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, pihak yang memotong dan melaporkan PPh pasal 23 ini kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. C. Penghasilan yang dikenakan PPh 23. Untuk mengetahui tarifnya, PPh 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Dikenakan atau nilai DPD atau dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo dengan pemotong pajak seperti badan pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan, subjek pajak dalam negeri, BUT, atau bentuk usaha tetap, perwakilan usaha luar negeri, dan OP, orang pribadi, yang ditunjuk oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah bruto tidak berlaku atas penghasilan yang didapatkan dari jasa sehubungan catering, jasa yang bersifat final seperti jasa reimbursemen penyedia jasa kepada pihak ketiga, dan hasil dari pengandaian barang atau material. Pajak PPh 23 dengan tarif 15% dikenakan untuk penghasilan harga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan pajak PPh 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk jasa pada PPh 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam peraturan
Menteri Keuangan nomor 141 atau PMK 3 atau 2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015 untuk WP atau wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak atau dipotong 100% lebih besar dari tarif pajak PPh 23 tersebut. Selanjutnya yaitu D. Penghasilan yang dikecualikan dari potongan PPh 23. Yang pertama yaitu penghasilan yang mempunyai ikatan hutang dari bank. Yang kedua, sewa terutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen yang diperoleh PT atau persero terbatas yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD. Yang keempat yaitu SHU, koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Yang kelima yaitu penghasilan yang terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Nomor 1 yaitu Alianto melakukan jasa perawatan mesin fotokopi kepada PT BCD dengan imbalan 28 juta. Alianto mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayar upah harian masing-masing sebesar 750.000. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang pekerja selama 3 hari melakukan pekerjaan adalah 11.250.000. Selain itu, Alianto juga membeli spray part mesin fotokopi yang dipakai untuk perawatan sebesar 5.550.000. Maka berapakah PPh pasal 21 yang terutang? Berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Alianto, diketahui bahwa yang menjadi penghasilan bruto adalah upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Alianto dan biaya untuk membeli spare part mesin fotokopi. Maka jumlah penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT BCD atas imbalan yang diberikan kepada Alianto adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Alianto dan biaya spare part mesin fotokopi. Perhitungannya sebagai berikut: 28 juta dikurangi 11.250.000 ditambah 5.550.000 sama dengan 11.200.000. PPh pasal 21 yang harus dipotong PT BCD atas penghasilan yang diterima Alianto adalah sebesar 5% dikali 50% dikali 11.200.000 sama dengan 280.000. Dalam hal Alianto tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT BCD menjadi 120% dikali 5% dikali 50% dikali 11.200.000 sama dengan 336.000. Catatan: untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh pasal 21 oleh Alianto. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan dan ketidakpuasan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman.